Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Solisa dengan NIM P07172323007 dari Prodi TLM. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teknologi informasi laboratorium. Baik, saya masuk kepada pembahasan. Untuk pengertian dari teknologi informasi laboratorium itu sendiri yaitu sistem yang mengintegrasikan teknologi informasi dalam pengolahan dan operasional laboratorium medis. Sistem ini juga membantu meningkatkan efisien, akurasi, kecepatan dalam proses pemeriksaan laboratorium, serta meminimalkan risiko kesalahan manusia. Baik, adapun juga latar belakang dari teknologi informasi laboratorium, yaitu yang pertama itu peningkatan efisien dan produksivitas. Yang kedua itu ada pengurangan kesalahan manusia. Yang ketiga itu ada peningkatan akurasi dan keandalan data. Yang keempat itu ada integrasi dan kolaborasi. Yang kelima itu peningkatan keamanan data. Yang keenam itu ada kepatuhan regulasi. Yang ketujuh itu ada pengambilan keputusan berbasis data, dan yang terakhir itu adalah pengembangan karir. Baik, kita masuk kepada proses dalam informasi laboratorium kesehatan berupa kegiatan pengolahan pelayanan laboratorium meliputi satu, yaitu pencatatan data pasien, data sampel, data instansi, data jenis dan tarif pemeriksaan, hasil pemeriksaan, data regen dan pemakaian regen. Yang kedua itu perhitungan biaya. Yang ketiga itu perhitungan biaya pemeriksaan. Yang keempat itu perhitungan statistik laboratorium meliputi kecakupan pemeriksaan laboratorium rata jumlah pemeriksaan per hari. Yang kelima itu perhitungan jumlah pemakaian regen pemeriksaan, dan terakhir yaitu perhitungan jumlah pendapatan laboratorium per periode waktu serta perhitungan angka pencapaian target pendapatan. Sistem informasi laboratorium terdiri dari satu, yaitu input. Yang pertama itu form pendaftaran pasien dan sampel dan permohonan pemeriksaan. Yang kedua itu register pemeriksaan pasien klinis dan non-klinis. Yang ketiga itu daftar jenis dan tarif pemeriksaan sesuai daftar retribusi pelayanan laboratorium. Yang keempat itu register hasil pemeriksaan klinis dan non-klinis. Yang kelima buku pencatatan pemakaian regen. Yang keenam itu ada form laporan hasil pemeriksaan klinis dan non-klinis. Dan yang terakhir itu ada output. Yang pertama itu meliputi informasi mengenai biaya pemeriksaan. Yang kedua itu adalah laporan hasil pemeriksaan laboratorium klinis dan non-klinis. Yang ketiga itu rekapitulasi hasil dan riwayat pemeriksaan laboratorium. Yang keempat itu laporan statistik hasil pemeriksaan laporan keuangan. Setelah itu juga ada laporan pemakaian regen dan laporan penggunaan layanan. Baik, tujuan dari sistem informasi laboratorium kesehatan ini juga adalah mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dengan serapi mungkin, mudah dibaca, dan tepat waktu. Penyajian data laboratorium yang lebih rapi dan tepat waktu dapat juga dimanfaatkan di luar penggunaan tradisional.
seperti untuk memengaruhi perubahan pola perintah dokter, memantau perubahan pola pikir kerentanan antibiotik secara lengkap, dan melakukan kajian lini produk serta penentuan biaya. Baik, adapun struktur organisasi laboratorium kesehatan, itu yang pertama ada kepala laboratorium, yang kedua itu ada kepala jabatan fungsional, yang ketiga itu ada subbagian tata usaha, yang keempat itu ada unit kimia kesehatan, yang kelima itu ada unit mikrobiologi, yang keenam itu ada imunologi dan patologi, dan yang terakhir itu ada kelompok jabatan fungsional. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah sistem teknologi informasi laboratorium kesehatan adalah prosedur sistematika untuk mengumpulkan, menyimpan, mempertahankan, mengolah, mengambil, dan memvalidasi data yang dibutuhkan oleh laboratorium kesehatan tentang kegiatan pelayanannya untuk pengambilan keputusan manajemen. Baik, tujuan utama dari sistem teknologi informasi laboratorium kesehatan ini adalah mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dengan serapi mungkin, mudah dibaca, dan tepat waktu. Penyajian data laboratorium yang lebih rapi dan tepat waktu dapat juga dimanfaatkan di luar penggunaan tradisional, seperti untuk mempengaruhi perusahaan pola perintah dokter, memantau perubahan pola kerentanan antibiotik secara lengkap, dan melakukan kajian lini produk serta penentuan biaya. Baik, kita masuk kepada proses dalam informasi laboratorium kesehatan berupa kegiatan pengolahan pelayanan laboratorium meliputi 1. Yaitu pencatatan data pasien, data sampel, data instansi, data jenis dan tarif pemeriksaan, hasil pemeriksaan, data regen dan pemakaian regen. Yang kedua itu perhitungan biaya, yang ketiga itu perhitungan biaya pemeriksaan, yang keempat itu perhitungan statistik laboratorium meliputi kecakupan pemeriksaan laboratorium rata jumlah pemeriksaan per hari. Yang kelima itu perhitungan jumlah pemakaian regen pemeriksaan, dan terakhir yaitu perhitungan jumlah pendapatan laboratorium per periode waktu serta perhitungan angka pencapaian target pendapatan. Sistem informasi laboratorium terdiri dari 1. Yaitu input. Yang pertama itu form, pendaftaran pasien dan sampel dan permohonan pemeriksaan. Yang kedua itu register pemeriksaan pasien klinis dan non-klinis. Yang ketiga itu daftar jenis dan tarif pemeriksaan sesuai daftar retribusi pelayanan laboratorium. Yang keempat itu register hasil pemeriksaan klinis dan non-klinis. Yang kelima buku pencatatan pemakaian regen. Yang keenam itu ada form laporan hasil pemeriksaan klinis dan non-klinis. Dan yang terakhir itu ada output. Yang pertama itu meliputi informasi mengenai biaya pemeriksaan. Yang kedua itu adalah laporan hasil pemeriksaan laboratorium klinis dan non-klinis. Yang ketiga itu rekapitulasi hasil dan riwayat pemeriksaan laboratorium. Yang keempat itu laporan statistik hasil pemeriksaan laporan keuangan
Setelah itu juga ada laporan pemakaian reagen dan laporan penggunaan layanan. Baik, berikut manfaat dari sistem teknologi informasi laboratorium. Yang pertama itu memberikan pelayanan kepada pelanggan yang lebih baik dengan cara menganalisis kehilangan pemanfaatan Labkescap oleh pelanggan akibat tidak memberikan pelayanan sebaik dan secepat mungkin. Yang kedua, periode pengambilan metode ini dilakukan untuk menilai proyek investasi dengan dasar lamanya investasi tersebut dapat tertutup dengan aliran kas yang masuk secara ekonomi. Pengembangan sistem ini akan mempunyai nilai tambah sebab perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah menuntut organisasi, instansi, pemerintah, institusi pendidikan untuk terjun dalam persaingan di dunia maya. Yang ketiga itu kelayakan jadwal mempunyai tujuan untuk menilai waktu yang diperlukan bagi selesainya pengembangan sistem informasi laboratorium kesehatan. Penilaian kelayakan jadwal ini digunakan untuk menentukan bahwa pengembangan dari sistem ini akan dapat dilakukan dalam waktu yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya saya akan masuk kepada keuntungan dari sistem teknologi informasi laboratorium ini. Yang pertama yaitu berkurangnya kesalahan dalam hasil-hasil pelaporan dengan adanya penyajian data yang lebih baik. Dan yang kedua, meningkatkan produktivitas dengan berkurangnya pengarsipan, pemetaan yang memakan waktu lebih pendek dengan pencarian hasil. Yang ketiga itu berkurangnya biaya kertas dengan menggunakan kertas komputer sebagai ganti formulir yang mahal. Yang keempat itu mudah dibaca karena laporan cetak tidak ditulis tangan dan dipersiapkan dengan rapi. Yang kelima itu ada pengumpulan data statistik secara cepat karena terkomputerisasi. Dan yang keenam itu mudah dimonitor oleh kepala laboratorium. Yang ketujuh itu memudahkan dalam penilaian penjaminan mutu laboratorium. Dan yang terakhir adalah yaitu melalui penginputan data ke server dapat lebih mudah dibandingkan pengarsipan data secara manual. Untuk kelemahan daripada teknologi informasi laboratorium itu sendiri, yang pertama itu pencatatan data pasien maupun sampel yang berulang-ulang. Yang kedua itu proses pencatatan, pengumpulan, pengolahan data dan pembuatan laporan masih dilakukan secara manual, memungkinkan terjadinya kesalahan perhitungan. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya bawakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.